Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Desta. Saya akan coba sharing sedikit nih tentang blue economy, dan mungkin yang sedikit menarik adalah ada opportunities untuk sustainable business. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Mukman Nuriana, Pak Dekan, terima kasih banyak untuk kesempatan diberikan. Kemudian Pak Deriwanta juga untuk kesempatannya, juga yang pasti buat teman-teman panitia, BEM, dan seluruh Sivitas Akademika Unsada ya, dan seluruh kawan-kawan yang hadir semua. Ini saya cukup pede manggil kawan-kawan karena kayaknya nggak beda-beda jauh umurnya nih. Oke, baik. Nah, Indonesia's Blue Economy and Opportunities for Sustainable Business. Kenapa ada sustainable business di sini? Jadi kita di sini mau kenalan dulu dengan blue economy, itu apa? Jadi keren banget, ternyata ada banyak saat di Mentimeter tadi, ada kata-kata kunci yang udah spot on, udah kena nih dari teman-teman. Berarti saya membayangkan sudah pernah dengar, sudah pernah membaca, dan mudah-mudahan kita bisa kenalan lebih jauh di sini. Dan kenapa ada sustainable business? Karena yang namanya potensi, itu kita harus lakukan sesuatu agar potensinya bisa menjadi pertumbuhan ekonomi, bisa membuahkan hasil yang berguna buat komunitas, buat masyarakat dan sebagainya. Jadi saya mau coba arahkan ke situ, dan ini akan nyambung banget dengan yang Pak Dery akan sampaikan nanti di sesi berikutnya. Mungkin boleh next, panitia. Oke, apakah bisa? Apakah bisa terdengar saya? Di saya kok freeze ya? Terdengar, Kedengeran, Pak. kedengeran. Terdengar, Pak. Tidak freeze, Pak Desta. Terdengar. Oh, oke. Soalnya biasa kalau hujan internet jelek sekali di sini. Saya kebetulan, gimana? Oke, baik. Boleh next slide berikutnya. Oke, welcome back. Maaf tadi saya terputus. Maaf, boleh slide yang nomor 2? Baik, nah ini pertama kita belajar definisi dulu nih, apa sih ekonomi biru itu, apa sih blue economy. Kalau kita search di Google, kemungkinan besar yang paling muncul di atas atau dekat-dekat di atas itu adalah definisi blue economy menurut seseorang yang namanya Gunther Pauli. Gunther Pauli ini seorang ekonom, tapi juga seorang entrepreneur. Nah, beliau ini nulis buku tahun 2010, judulnya Blue Economy, 10 Years of Development, but 100 million of jobs kalau nggak salah. Jadi beliau menjelaskan apa sih blue economy menurut dia, dan kemudian apa potensinya. Nah, kerangka pikirnya sederhana gitu. Kita melihat yang pertama ada sistem ekonomi lama gitu, yang itu dimulai dari semenjak zaman revolusi industri, di mana ditemukan mesin uap, kemudian dari situ ekonomi bergulir dengan cepat gitu. Kita kenal yang istilah kapitalisme dan sebagainya, industrialisasi dan sebagainya. Nah, sistem ekonomi yang demikian itu saat ini dianggap mulai tidak mempedulikan alam gitu. Sistem ekonomi yang demikian mendorong kita untuk terus mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya agar kita tetap terus bisa memproduksi barang dan jasa dan sebagainya. Tapi ada biayanya nih, ada dampaknya. Kita sekarang tahu perubahan iklim terjadi sudah lama, mulai banyak biodiversity, keanekaragaman hayati kita yang hilang, kemudian juga kekayaan alam kita juga semakin habis. Nah, menurut beliau itu masuk dalam kategori red economy. Nah, ini nggak sustainable nih, nggak berkelanjutan. Nah, kemudian setelah red economy, ada namanya green economy. Di sini adalah saat dimana manusia ini mulai berpikir
Kita nggak bisa terus-terusan seperti itu. Kita harus, kalau kita mau membangun, kita mau bertumbuh ekonomi kita mau mensejahterakan manusia-manusia di bumi ini, kita juga nggak boleh mengorbankan alam dan lingkungan. Nah, disitulah muncul ide green economy. Ini pun sudah berjalan lama sebetulnya. Green economy itu sudah lahir semenjak tahun 70-an bahkan. Tapi konsep-konsep dasarnya itu protektor, melindungi alam, kemudian sirkular, kita memakai yang sudah ada. Nah, ini mungkin kalau teman-teman familiar dengan daur ulang, gitu kan, kita pakai yang sudah ada, sampah digunakan kembali, jadi tidak menambah beban pada lingkungan. Kemudian kolektif dilakukan bersama-sama, dan kemudian ada resilience, ada daya tahan di situ. Jadi kalau kita melakukan ini, menurut Gunter Pauli, ada resilience, kita bisa bertahan lebih lama. Nah, tapi kemudian dia berpikir bahwa mari kita kembangkan lebih jauh gitu, yang namanya blue economy. Nah, di sini konsep dasarnya adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi itu mirip dengan apa yang alam lakukan. Jadi alam itu kan selalu regenerasi ya. Ada yang mati, kemudian didaur ulang oleh alam, kemudian jadi energi buat hidup yang baru gitu. Kalau ada binatang mati, dia didaur ulang, kemudian dia dari bangkainya itu bisa menjadi energi buat pohon-pohon di sekitarnya tumbuh gitu kan. Nah, itu regeneratif. Kemudian memperhatikan ekosistem. Kemudian juga ada simbiosis di situ antara semua komponen alam termasuk manusia. Seperti itu. Nah, pada saat menelurkan konsep ini sebetulnya Gunter Pauli itu belum atau tidak hanya membayangkan laut. Nah, tadi kan kawan-kawan bilang, oh kalau blue economy itu ada ikan, laut gitu kan. Nah, padahal saat ini, saat beliau menelurkan ini tuh tidak hanya laut, tapi alam keseluruhan gitu ya. Yang biru itu menggambarkan Mother Nature sebetulnya. Itu. Nah, ini adalah gagasan-gagasan awal tentang blue economy. Nah, kalau kita boleh next slide berikutnya. Nah, sekarang seiring perjalanannya, kemudian ada banyak definisi baru muncul. Nah, definisi baru muncul ini kenapa? Karena saat kita mencoba menjalankan sebuah ide atau konsep, tentu akan ada inovasi baru di situ. Nah, makin ke sini, blue economy itu makin dikaitkan dengan sumber daya laut, ocean, maritim, dan banyak lembaga-lembaga internasional itu mengarahkan ide-ide blue economy mereka memang ke sumber daya yang terkait dengan laut. Kita bisa di sini Bank Dunia, UN, kemudian OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia salah satu anggotanya. Definisinya kalimatnya bisa beragam, tapi kalau kawan-kawan perhatikan, ada kata-kata kunci di situ. Ocean resources, growth, livelihood, kemudian ekosistem. Ada kata-kata yang mirip-mirip. Jadi apapun definisinya menurut tiga lembaga ini, tetap pada akhirnya adalah menggunakan sumber daya yang ada di laut untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan manusia, tapi juga menjaga kesehatan ekosistem. Itu tiga keyword itu, tiga kesamaan apapun kalimatnya. Kemudian next lagi. Oke, nah ini gambar ini menjelaskan kalimat tersebut gitu. Kalau kita pakai gambar visual kan lebih enak ya biasanya ya. Nah, blue economy di sini tergambar nih apa aja sih yang ekosistem atau lokasi yang masuk dalam konsep blue economy menurut definisi tadi gitu. Kita lihat lokasinya ada di mana? Ada di pesisir. Ini ya, ada gambar pasir, pesisir. Pesisir itu ada gambar mangrove atau bakau, ada gambar payung-payung pantai menggambarkan tourism. Kemudian ada lautnya itu sendiri. Nah, lautnya itu ada ikan, ada fisheries-nya. Kemudian juga kita bicara soal transportasi laut. Kita bicara juga, nah di bawah itu ada waste management. Jadi ancaman terbesar, salah satu ancaman terbesar untuk laut kita sekarang adalah sampah. Teman-teman yang di Jakarta familiar dengan gerakan diet kantong plastik misalkan. Mungkin film ini, film Pulau Plastik, ada yang pernah nonton? Nah, mungkin bisa kasih reaction yang udah pernah nonton film Pulau Plastik. Nah, itu menceritakan banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh laut kita gitu, dan itu tidak hanya di Laut Jakarta, di banyak pulau-pulau lain juga sama seperti itu.
Nah, selain lokasinya kita bisa lihat isu apa di sini. Ada isu energi, betul. Tadi ada teman-teman yang menjawab energi alternatif dalam Mentimeter tadi. Jadi ini menggambarkan scope atau cakupan dari blue economy. Apakah gambar ini mewakili semuanya? Enggak juga. Nanti teman-teman kalau searching bisa menemukan gambar yang lebih besar, lebih banyak komponennya dibanding ini. Tapi yang pasti akan ada adalah pesisir dan lautnya. Tuh. Boleh next? Nah, sekarang kita masuk ke definisi menurut lembaga-lembaga yang di Indonesia. Beda ya kalau lembaga-lembaga, definisi yang tadi itu kalimatnya singkat-singkat. Tapi kalau di Indonesia ini banyak kementerian, lembaga itu suka nulis panjang-panjang. Jadi silakan dibaca di sini. Perhatikan bahwa paragraf pertama itu dia tidak eksplisit menggambarkan soal laut, tapi menekankan mencontoh cara kerja alam atau ekosistem. Dan ini mirip dengan definisi yang pertama tadi kita lihat kan, belum fokus ke laut dulu, tapi mencontoh cara kerja alam dan ada pelestarian lingkungan. Tapi kalau dilihat definisi di paragraf bawahnya, itu mulai diarahkan untuk apa? Kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, kemudian contoh-contoh kegiatan ekonomi seperti apa gitu kan, pariwisata, energi terbarukan, ekonomi sirkular, tadi sirkular ekonomi yang kita memakai barang-barang yang ada tanpa membuangnya, kemudian sumber daya kelautan. Jadi lagi-lagi kalimatnya boleh panjang, tapi kata-kata kunci tetap sama karena ide besarnya sama. Seperti itu. Kemudian berikutnya. Nah, karena tadi sudah mulai condong ke laut, kita coba lihat yuk apa sih perannya laut, perannya ocean itu ke perekonomian Indonesia. Gitu. Yang pertama tadi Pak Dekan sudah memberikan banyak hint tadi itu bahwa kontribusi sektor perikanan itu besar sekali. Nah, di data tahun 2019 itu sektor perikanan saja kontribusinya sekitar 27 miliar US dollar ke PDB Indonesia. Teman-teman familiar ya dengan konsep PDB ya. Nah, tapi 27 miliar itu kalau dirupiahkan itu sekitar 400 triliun. Sedangkan PDB Indonesia 15.000 triliun di tahun itu. Jadi sebetulnya walaupun angkanya besar, tapi secara persentase masih kecil loh, 400 dibanding 15.000. Tapi itu hanya sektor perikanan saja. Jadi sektor perikanan adalah penangkapan ikannya, pengolahan ikan, dan sebagainya yang terkait sama perikanan secara langsung. Tapi kalau kita mau lihat yang tidak langsung terkait, itu akan lebih besar lagi kontribusinya. Misalnya saat nelayan menangkap ikan, dia akan pakai bahan bakar, misalnya. Bahan bakar itu masuk ke dalam kontribusi ke sektor lain yang tidak dihitung di sini. Kemudian juga dia akan membeli makanan buat bekal selama melaut. Melaut tuh biasanya bisa semalaman loh. Kalau teman-teman yang pernah ngerasain ikut kapal nelayan itu semalaman. Nah, itu juga belum dihitung di kontribusi ini. Jadi sebenarnya lebih besar lagi kontribusi dari laut kita ke ekonomi Indonesia. Kalau tahun 2020 kemarin, BPS itu mengeluarkan sebuah buku judulnya itu PDB Maritim Indonesia. Nah, di situ baru ketahuan ternyata kontribusi sektor yang terkait dengan laut untuk PDB Indonesia itu sekitar 10%. Berarti kalau 10% dari 15.000 itu kira-kira sekitar 1.500, jauh lebih besar dari 400 yang dihitung dari ikannya aja. Jadi itu potensi besar banget. Kemudian laut kita itu adalah tempat kerja untuk 7 juta orang. 7 juta orang ini nggak cuma nelayannya aja. Ada nelayannya, ada istri nelayan yang kemudian katakan, misalkan mereka buka jasa perbaikan jaring, mereka buka warung di pesisir pantai. Ada juga pekerjaan buat orang-orang yang membuat kapal penangkap ikan, tukang-tukang kayunya. Ada juga orang-orang yang menjual ikan, yang membeli ikan dari nelayan, menjualnya ke pasar. Ada 7 juta orang yang hidupnya bergantung dari laut. Secara langsung maupun tidak langsung. Dan angka ini juga bisa jadi lebih besar gitu.
Nah, kemudian juga laut kita, udang, ikan, dan berbagai produk laut lainnya itu menyediakan lebih dari 50% kebutuhan protein yang berbasis hewani. Jadi kebutuhan berbasis hewani itu katakanlah ikan, daging, telur gitu ya. Nah, yang dari laut itu lebih dari 50% orang Indonesia kebutuhan proteinnya terpenuhi dari laut. Saya nggak tahu yang di Jakarta, tapi kalau di Indonesia Timur terutama ya, di daerah-daerah seperti Sulawesi, Papua, memang makan ikan setiap hari dan mungkin hampir 100% kebutuhan protein mereka dari ikan. Kalau kota-kota besar seperti Jakarta kan sudah lebih beragam ya, daging banyak, ikan banyak, kemudian juga produk-produk protein yang sintetis pun banyak. Tapi overall di Indonesia 50% lebih. Nah, kemudian ini juga yang tadi Pak Dekan sebut nih, coral reef, terumbu karang. Dan tidak hanya terumbu karang, tapi juga mangrove atau bakau. Dan kalau teman-teman tahu ada namanya seagrass, bukan seaweed ya. Seaweed itu rumput laut, seagrass itu lamun namanya. Jadi kalau ada yang pernah ke pantai, kemudian melihat ada hamparan pasir, ada rumput-rumput yang tumbuh di atas pasirnya, tapi di bawah air, itu namanya lamun. Nah, mereka itu punya peran, tidak hanya sebagai tumbuhan atau makhluk hidup, tapi juga di sini satu contohnya, dia punya peran menjaga area pesisir kita dari potensi kerusakan sebesar 639 juta dolar setiap tahun. Itu. Jadi bayangkan kalau semua terumbu karang, mangrove, lamun itu hilang, daerah pesisir Indonesia itu akan terancam dari bahaya ombak, gitu ya, ombak dan banjir itu kerugiannya bisa sampai 639 juta. Itu. Jadi saat kita menyelam mungkin diving di antara terumbu karang, kita suka snorkeling, ingatlah bahwa mereka tidak hanya jadi tempat wisata, tapi juga punya jasa lingkungan yang luar biasa besar nilainya. Seperti itu. Dan juga kalau dihitung, kalau dilihat, terumbu karang itu tempat ikan-ikan bertelur gitu. Jadi kalau papa ikan sama mama ikan itu lagi honeymoon di situ, mereka akan menghasilkan ribuan telur ikan yang itu akan jadi penyumbang ke 27 miliar dolar itu. Jadi bayangkan kalau terumbu karang, mangrove itu hilang, 27 miliar dolar US itu juga akan berkurang drastis. Tuh, jadi perannya luar biasa banget ini. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu potensinya, kemudian apa sih yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari laut, tapi juga tetap menjaga. Nah, yang dilakukan nih ada beberapa hal nih, banyak nih. Yang pertama, kita mengelola perikanan kita secara berkelanjutan. Nah, itu gambar yang paling pojok kiri ya. Jadi menangkap tidak melebihi batas. Jadi ikan itu kan punya regeneration rate ya. Jadi jangan menangkap ikan melebihi ikan yang dilahirkan gitu. Jadi stok ikan kita juga bisa makin berkurang. Sekarang itu kalau data resmi dari KKP, kita punya stok ikan sekitar 12 juta ton berbagai spesies. Dan 12 juta ton itu ada aturan penangkapannya. Berapa banyak sih yang boleh ditangkap dalam 1 tahun. Kalau kita melebihi batas itu, bisa dipastikan ikan yang ditangkap melebihi ikan yang lahir. Akibatnya apa? Lama-kelamaan habis ikan. Dan bahkan nggak lama-kelamaan, karena beberapa studi juga mengatakan kalau kita tidak sustainable dalam menangkap ikan, mungkin dalam 10 tahun ke depan ikan kita udah tinggal setengahnya. Dan tanpa ada lebih banyak yang lahir lagi gitu. Nah, itu yang pertama tentang ikannya. Kemudian kita juga yang di bawahnya itu mengelola aset-aset pesisir. Nah, di sini gambarnya juga pohon mangrove nih. Aset pesisir itu semua yang ada di garis pantai. Ada terumbu karangnya, ada lamun, ada mangrove, kemudian juga ada banyak penghidupan masyarakat di situ. Karena tanpa itu kita nggak bisa lanjut lagi nih gitu. Sumber daya di situ tuh modal untuk banyak kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kemudian di bawahnya ada potensi pariwisata. Nah, pariwisata ini menarik karena kita melihat pariwisata sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang tidak merusak. Ya kan, karena pariwisata itu kita datang, kita menikmati, kita menyelam, kita duduk-duduk di pinggir pantai, menikmati pemandangan tanpa merusak. Jadi potensi itu harus diangkat terus gitu. Karena
pariwisata bisa memberikan manfaat ekonomi yang serupa ke masyarakat yang ada di sekitar pesisir tanpa kita merusak sumber dayanya, tanpa kita mencabut mangrove-nya, tanpa kita menangkap ikannya, kita hanya duduk menikmati, dan itu punya nilai yang besar. Kemudian di sebelahnya kita lihat nih, combating plastics from source to sea. Nah, sampah plastik terutama, kita semua saya yakin kawan-kawan udah familiar nih, sampah plastik itu nggak bisa diurai dalam waktu singkat. Ada yang bisa, tapi lama, ada yang tidak bisa sama sekali. Dan itu semakin menumpuk. Kalau sampahnya di darat, bisa kita kumpulkan, kita daur ulang, dan sebagainya. Tapi sampah-sampah sudah telanjur ke laut, itu sudah susah di ini. Nah, kalau lihat di film Pulau Plastik itu, bisa lihat, sampah plastik yang terkumpul di satu tempat itu bisa datang sumbernya dari mana-mana loh, bukan cuma berarti dari orang-orang di pinggir pantai yang buang botol air mineral ke situ dan lari ke situ, enggak. Jadi kalau misalnya ya, sampah-sampah yang ada di Kepulauan Seribu di lautnya itu datang tidak hanya dari Jakarta, mereka bisa datang dari Lampung, mereka bisa datang dari Kalimantan Barat, mereka bisa datang dari Banten, bahkan datang dari Jawa Tengah. Kenapa? Karena arus air itu berputar. Dan ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa satu botol air mineral itu bisa berjalan dari pantai di Jakarta sampai pantai di Makassar, mengikuti arus air. Gitu. Jadi dan kalau udah di jalan kita nggak bisa tangkap, susah. Jadi mari kita kurangi saat masih di darat. Gitu. Kita punya kesadaran untuk mengubah perilaku kita menggunakan bahan-bahan plastik saat masih di darat. Jangan sampai dia masuk ke laut, karena udah susah nanti. Nah, kemudian di bawahnya ada aligning COVID-19 recovery. Nah, kenapa kok masih ada COVID lagi sih? Nah, ini menarik karena saat kita lagi pandemi kemarin, 2 tahun ke belakang itu, banyak dana-dana itu dialokasikan untuk recovery COVID. Nah, pada saat yang sama itu juga sebenarnya kesempatan gitu. Saat ada dana-dana bantuan COVID itu diarahkan juga untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat di berbagai tempat, termasuk pesisir. Gitu. Jadi waktu itu ada program penanaman mangrove. Masyarakat dibayar oleh pemerintah, dapat gaji untuk menanam mangrove banyak tempat. Itu misalnya. Nah, itu bagian dari strategi pemerintah kita terkait COVID, tapi juga untuk mengurangi dampak COVID ke orang-orang dan dikaitkan dengan blue economy. Jadi sudah banyak sekali strateginya. Nah, kemudian kalau yang bawah integrated policy, nah ini sudah mulai ranahnya itu mengaitkan semuanya nih. Saat kita bilang laut, kita tidak hanya bicara oh ini tugasnya Menteri Kelautan dan Perikanan gitu. Ini tidak hanya tugasnya orang-orang yang bekerja di laut, tapi semuanya yang di darat dan tempat lain pun iya. Nah, slide berikutnya kita akan lihat. Boleh slide berikutnya? Nah, ini udah mulai ruwet nih. Ya. Jadi ini nyambung dari slide yang gambar paling bawah tadi. Jadi saat Indonesia bilang blue economy, itu tidak hanya Kementerian Kelautan dan tidak hanya bicara laut. Di sini dilihat, oke, ada perikanan tuh nomor 1. Kemudian mulai nih, ada kata-kata yang kok kayaknya nggak ada kementerian-kementerian kok yang kayaknya tidak terkait sama laut tapi juga ikut ngurusin gitu. Misalnya, kok ada Kementerian SDM, kok ada Pertamina di situ gitu kan. Kok ada Kementerian Pariwisata, kok ada Kementerian Perhubungan di sini, kok ada Kementerian Perumahan Rakyat di sini gitu. Bahkan kok ada TNI Angkatan Laut juga di situ gitu. Nah, karena sebetulnya walaupun kita bicara laut, tapi yang berperan di situ banyak. Saat kita bicara ikan, itu jadi wewenangnya Kementerian Kelautan Perikanan. Tapi saat kita bicara kapal-kapal pengangkutan ikan yang mengangkut ikan dari satu titik pelabuhan ke pelabuhan lain buat dijual atau diekspor, itu sudah masuk ranah misalkan Kementerian Perhubungan, masuk ranahnya Kementerian Perdagangan untuk komoditas ikannya. Saat kita bicara tentang kapal-kapal yang diproduksi buat menangkap ikan, itu adalah ranahnya Kementerian Perindustrian misalnya. Jadi ada banyak sekali yang terlibat. Jadi memang, oh kita bicara laut aja kok, enggak, ternyata sangat kompleks sebetulnya. Nah, tapi tentunya kompleksitas ini kalau dikoordinasikan dengan baik, dia tetap akan bisa berjalan dengan baik juga. Jadi jangan dilihat rumitnya, dilihat bahwa ini adalah peluang untuk semuanya bisa berkontribusi. Lanjut.
Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan nih? Konteksnya kita nih siapa sih kita yang hadir di sini? Kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak muda, kita sebagai orang Jakarta dan sekitarnya, kita sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, banyak sebetulnya. Kalau kita mau mendorong ekonomi biru sekaligus menjaga kelestarian alam laut, lingkungan laut, gitu kan? Kita bisa pertama carilah ikan-ikan dari sumber yang berkelanjutan. Itu ada gambar ikan hiu di situ. Tapi tentunya ikan hiu jangan dimakan ya. Ikan hiu tuh siripnya kalau dimakan, ikannya itu dibiarkan mati. Jadi saya tidak menyarankan untuk makan sirip hiu. Walaupun di situ gambarnya hiu. Tapi carilah sumber-sumber ikan yang berkelanjutan. Ada beberapa produk perikanan yang dia punya sertifikasi, misalkan MSC, Marine Stewardship Council. Nah, itu memberikan informasi pada kita bahwa ini ikan-ikan ditangkap, ikan-ikan yang dapat sertifikasi ini ditangkap dengan sustainable loh, gitu. Seperti itu. Dan kalian bisa lihat di supermarket saat belanja di Hypermart, Transmart, atau di mana, coba lihat kalau ada produk-produk seperti ikan tuna, atau sarden, coba lihat cari label-label sertifikasinya, ada banyak. Dan itu bisa meyakinkan kita sedikit bahwa oh ini sepertinya sudah berkelanjutan ditangkap. Kemudian kita juga, nah yang paling pojok bawah ini gitu kan, tackles marine litter. Ini paling sederhana, jangan sampai sampah-sampah plastik kita lari ke laut. Gitu. Kalau kita bisa tahan di darat, kita bisa pakai lagi, kita bisa recycle, lakukan itu. Nah, kalau dalam skala lebih besar tentunya ada hal-hal lain gitu kan, renewable energy, energi terbarukan, tenaga angin, tenaga pasang surut air laut, tenaga gelombang pasang, gelombang air laut, itu ada banyak sekali. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Next slide. Nah, kalau tadi yang kita bisa lakukan, sekarang apa saja sih peluang-peluang ini mulai serius nih, ini mulai serius, mulai agak berat. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau memulai sebuah kegiatan usaha, kegiatan ekonomi, biasanya kita akan perlu apa di awal? Yang sederhana, oh saya mau buka usaha warung kopi, gitu kan? Mungkin di sekitaran Kalimalang gitu. Nih anak-anak Unsada pasti tahu nih. Dulu Kalimalang itu sepi sekali, saya dulu sekolah daerah situ, sekarang sudah ramainya bukan main. Nah, pengen bikin usaha warung kopi, itu butuh apa? Butuh modal, butuh investasi, butuh ada orang yang memberikan kita uang untuk memulai usaha itu. Nah, sama dengan blue economy, ada banyak potensinya yang hanya bisa dikembangkan kalau kita memulai sesuatu di situ. Kita memulai usaha tourism misalkan, kita mulai usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan. Itu semua butuh modal awal. Nah, disinilah kata-kata kunci financing and investment itu masuk. Jadi kalau lihat di bawah, itu ada beberapa kegiatan usaha yang sangat relevan dengan blue economy. Ada perikanan berkelanjutan, ada wisata, energi terbarukan, pengolahan sampah, serta transportasi dan logistik. Nah, sumber dananya dari mana sih kalau kita mau masuk ke sana, kita mau memulai itu? Ada banyak, kita lihat di bagian atas. Ada microfinance loan. Nah, ini seperti KUR, kredit usaha rakyat. Jadi yang pinjaman sampai dengan 15 atau 20 juta untuk UMKM. Jadi tidak mesti kegiatan usaha yang di bawah itu harus skala besar. Saya banyak sekali melihat usaha-usaha pariwisata dan pengolahan sampah yang levelnya UMKM. Dan itu semua punya dampak yang luar biasa di banyak tempat di Indonesia. Jadi skalanya kecil, orangnya nggak banyak, tapi dampaknya besar. Seperti itu. Kemudian juga ada pinjaman-pinjaman yang lebih besar, misalnya dari bank, pinjaman bank, kemudian bonds atau obligasi. Nah, nanti kayaknya Pak Dery yang akan masuk lebih banyak ke situ nih, kalau nggak salah nih ya. Kami bagi-bagi tugasnya gitu. Jadi dari pinjaman sampai surat-surat berharga itu bisa jadi sumber pendanaannya. Kemudian ada juga di bawahnya itu ada kata-kata impact only sama equity. Apa sih impact only itu? Jadi biasanya kalau kita minjam uang dari bank, gitu kan, buat kredit mobil atau motor atau rumah atau bahkan kredit mulai usaha, bank hanya mengharapkan uangnya kembali. Itu hanya mengharapkan uangnya kembali, tapi tidak mengharapkan hal lain. Nah,
ada banyak sumber-sumber pendanaan yang dia sebetulnya tidak terlalu mengharapkan uangnya kembali, tapi lebih mengharapkan impact, dampak. Jadi dia akan tanya, kalau saya kasih kamu uang sekian, baik, kamu akan bikin warung kopi gitu. Tapi kemudian apa dampak dari warung kopimu? Nah, orang-orang yang punya yang memberikan pendanaan impact ini, mereka akan mengharapkan itu. Mereka misalkan kalian kawan-kawan bisa bilang, oh warung kopi saya akan mempekerjakan 30 orang dari anak-anak yang putus sekolah. Nah, that's an impact, dan itulah yang ingin diharapkan, yang ingin dilihat oleh para pendana atau pendonor impact ini. Jadi itu kata-kata impact itu di situ. Kita bisa slide berikutnya. Oke, 5 menit lagi, baik. Nah ini, bicara soal impact, ini ada potensi investasi di Indonesia untuk sektor-sektor, banyak sektor ya. Kita lihat ada energi, ada fisheries, perikanan, dan juga ada sanitasi. Nah, ini potensi impact investment di Indonesia. Jadi sebetulnya sektor ini masih banyak yang belum masuk. Kalau kita lihat di sektor sanitasi, itu urutan ke-6 ya, itu ada angka 100%. Artinya apa? Berarti memang 100% atau hampir 100% dari sektor sanitasi itu belum ada uang yang masuk untuk mengembangkan sektor itu. Padahal dibutuhkan dana sekitar 1,37 miliar dolar agar sektor ini bisa berkembang. Dan ini data diambil dari 2019 gitu kan. Sudah mau selesai ini periode angkanya. Jadi ini menggambarkan bahwa banyak sekali loh yang belum dilakukan gitu kan. Dan ini impact-nya berarti ada impact yang belum kesampaian nih karena dananya belum banyak yang. Kemudian next. Oke, nah sekarang apa opportunities berikutnya? Look at the supply chain. Supply chain itu apa ya? Supply chain itu adalah saat dari satu barang berangkat dari, kata ikan ya, berangkat dari laut, ditangkap sampai di meja kita, itu ada banyak prosesnya. Nah, kenapa supply chain ini penting? Dan kenapa ini bisa menarik buat kawan-kawan semua? Karena ada banyak startup di Indonesia itu yang bergerak di setiap titik dari supply chain, dan mereka memastikan agar setiap titik ini sustainable atau berkelanjutan, ramah lingkungan, tidak menghasilkan sampah. Yang paling mudah apa? Produsen kemasan, ya nomor 4 itu ya. Kemasan makanan, itu mereka bikin dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Nah, itu adalah peran mereka dalam supply chain berkelanjutan untuk produk-produk dari perikanan. Nah, di sini ada banyak peluang sebenarnya teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman punya ide, bagaimana ya kita bisa menghantarkan ikan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengurangi emisi karbon. Oh, kita antarkan aja pakai mobil atau motor listrik misalkan, pakai Gojek atau Grab listrik misalnya. Itu juga ide-ide yang menarik gitu untuk kawan-kawan muda ini angkat sebetulnya. Karena di setiap supply chain ini, karena mungkin kita nggak ada kita sulit untuk berperan di sisi penangkapan ikannya, tapi kita bisa berperan di supply chain-nya, di titik mana sih? Atau mungkin ada yang ingin membuka rumah makan seafood, tapi yang sustainable, silahkan. Jadi ada banyak potensi untuk berkontribusi dalam blue economy kita, tanpa harus berada di titik awalnya, tanpa harus dekat-dekat dengan laut atau ikannya. Next, kayaknya udah slide terakhir dari saya deh. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mari nanti kita diskusi sama-sama di sesi setelah Pak Dery. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima